Dan mereka karena paham teknologi dan memang lebih casual, lebih terbuka, dengan entengnya pasang di LinkedIn open for opportunity di foto mereka di profile picture. Padahal sedang berstatus karyawan di berstatus karyawan, dan itu terlink dengan seluruh teman-temannya di dalam organisasi termasuk dengan atasannya. AHA Moments, perbincangan santai, penuh makna dan menginspirasi. Salam AHA, halo Sobat AHA, jumpa lagi di AHA Moment, tempat kita ngobrol-ngobrol seputar topik psikologis yang pastinya menarik, penuh insight dan akan menimbulkan AHA Moment buat kita semua. Kali ini kita akan, sudah ditemani ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Dr. Vidi Rosen. Vidi aja. Vidi, Mas Vidi, Mas Doktor. Oke. Keberatan ini ya, takut keberatan gelar ya. Siap. Oke. Mas Vidi ini adalah Human Capital Director di PT AMG Alternatif Media Group. Nanti Mas Vidi bisa menjelaskan sedikit itu apa, dan juga sekarang dosen ya, Mas ya, di Universitas Bakri. Oke, mungkin boleh Mas Vidi perkenalkan dulu ke yang mana kameranya? Oh, yang ini. Silakan Mas. Nyapanya siapa? Sobat AHA kita panggilnya. Oke, Sobat AHA, perkenalkan nama saya Vidi Rosen. Saya adalah Human Capital Director di PT Alternatif Media Group. Saya juga seorang educator. Saya seorang dosen di Universitas Bakri dan juga di Institut Bisnis Nusantara. Wah, luar biasa ya. Jadi ada 3 role nih, luar biasa sekali Mas Vidi. Mungkin teman-teman kalau ada yang sering lihat ya kalau di live atau videotron, nah itu ya betul. Kerjaannya Mas Vidi, bukan kerjaan. Bisnis kami ya, kita punya ada sekitar 5.000-an screen ya. Kita taruh di indoor, biasanya kita taruh di dalam dan di luar lift. Jadi kalau Anda masuk kemudian ada lihat screen di dalam lift dan di luar lift, nah itu biasanya dari perusahaan kita. Hampir di seluruh major building yang ada di Jakarta. Kemudian kita juga lewat anak perusahaan kita juga punya media di terminal dan di kereta MRT, ya juga di kereta komuter Indonesia. Kita juga ada, kalau misalnya Anda ngelihat ada kereta di branding apa gitu ya, di dalamnya juga kita branding, nah itu biasanya dari kami. Kita juga punya beberapa videotron, yang paling baru mungkin ada di Sarinah ya, kemudian yang paling besar punya kita ada di Chase Plaza. Yang 3 dimensi itu ya? Betul. Nah di bandara juga ada, ya mostly bisnis kami seperti itu. Oke, wah ini bisnis yang menarik sekali dan kekinian. Nah, tapi kita hari ini tidak ngomongin tentang bisnisnya, kita akan ngomongin tentang orang-orang di baliknya, gitu ya. Jadi kita akan bahas nih, kita ngobrol-ngobrol tentang fenomena, mungkin kita bilangnya angkatan kerja gitu ya, atau tenaga kerja zaman sekarang gitu kan. Nah, mungkin Mas Vidi untuk memulai gitu ya kan, sekarang itu kan sering banyak beredar gitu ya mungkin di sosial media atau beredar di selentingan-selentingan lah gitu kan, bahwa kok anak muda atau angkatan kerja zaman sekarang itu sering kali dianggap berbeda gitu dari yang dulu gitu kan. Sering nih generasi strawberry lah atau generasi yang kutu loncat gitu kan. Nah, Mas Vidi ini sebagai dengan pengalaman yang mungkin sudah cukup banyak ya di bidang human capital gitu, bagaimana melihat fenomena ini? Ya, Mas. Sepertinya itu tidak bisa dihindari karena setiap masa akan menghasilkan sebuah generasi yang berbeda. Gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat memang generasinya sudah generasi yang baru. Even kalau kita baca beberapa jurnal ya, mau namanya apapun, ada yang bilang generasi Z, ada yang bilang generasi Y gitu ya. Tetapi kita akan lihat mereka ini yang umurnya di bawah 30-an, 40, nggak sampai 40, 30-an awal ke bawah, itu akan masuk menjadi populasi terbesar di dunia kerja, mungkin sekitar 70-an %. Nah, ini juga pengaruh juga ke dalam kita mengelola satu perusahaan. Karena orang-orang yang dulu udah senior-senior tiba-tiba hilang nih. Kayak di tempat saya, sekarang mostly isinya anak muda semua, umur 30-an, 20-an lebih gitu ya. Dan itu populasinya udah lebih dari setengahnya, mungkin 60-70%, bener. Nah, ini membuat kita sekarang seperti punya anggota yang punya perilaku yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau saya ini udah 50-an gitu ya, ini beda nih dengan zaman ketika dulu. Cara mengelolanya beda, pola perilakunya beda, nah ini yang harus diadres kalau kita mau mengelola organisasi bisnis. Oke. Kalau dari yang Mas Vidi selama ini temukan gitu, apa sih yang perbedaan yang paling terasa gitu? Oke.
saya ngomong dari yang positifnya dulu ya. Oke. Ya, jadi kalau kita baca jurnal, kemudian kita lihat jurnal psikologi yang paling baru gitu ya, mengelola atau meriset tentang generation ya, new generation ini, nomor satu, dan saya firm dengan ini ya, kalau kita lihat di Indonesia ini sekarang, generasi yang sekarang ini adalah generasi yang mungkin in term of intelligence itu yang paling smart sih dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kecepatan mereka belajar itu luar biasa. Buat saya, kalau saya lihat ya, dikasih sesuatu yang baru, mereka akan dengan cepat bisa belajar. Itu yang pertama. Nomor dua, mereka juga generasi yang menurut saya paling kreatif, paling inovatif. Kalau dikasih kerjaan menciptakan sesuatu yang baru, yang tadinya belum ada menjadi ada, mereka bisa datang dengan sesuatu yang sama sekali kita nggak kenal gitu, yang nggak terpikir. Nah ini menurut saya kelebihan mereka. Dan yang ketiga, mereka itu punya vibe yang positif. Kalau banyak umur-umur yang di generasi mereka di dalam satu perusahaan, mereka adalah generasi yang selalu memandang positif dirinya dan itu terpancar gitu ya, sehingga vibe company-nya jadi energik. Nah, bisa dibayangkan pinter, kemudian vibe-nya positif ya, kemudian ditambah lagi kemampuan teknologinya, memahami teknologi bagus. Kalau ada banyak orang seperti mereka di dalam organisasi kita pasti akan bagus juga. Oke. Nah, saya belum selesai tapi karena ada sisi seberangnya. Sisi seberangnya. Nah, yang membedakan adalah begini. Nomor satu nih, kalau generasi yang sebelum-sebelumnya, saya berbicara umur 40-50 ke atas ya, mereka itu sangat attached dengan company. Ya, mereka ketika memutuskan apakah mereka ada di satu tempat atau tidak, itu boom. Ya, kalau yang sekarang lain ya. Generasi yang sekarang adalah generasi yang balik lagi kreatif, sehingga mereka jadi punya banyak pilihan ya dalam hidupnya, sehingga kalau mereka berada di dalam satu perusahaan, biasanya kalau dulu kita expect 3 tahun orang stay, sekarang bisa tahan 1 tahun, 1,5 tahun udah bagus banget tuh. Nah, ini PR. Kemudian yang nomor 2, dari sisi development, mereka punya cara yang berbeda. Kalau mereka disuruh belajar, itu mereka mau. Tapi kalau mereka diajarin, nggak mau. Ini beda nih. Jadi kalau misalnya kita, tolong dong saya pengen tahu sesuatu yang baru ini. Mereka cari sendiri cepet. Nanti kita balik, kita diskusi. Diajak diskusi mereka langsung. Nah, yang ketiga kalau menurut saya ini yang paling penting juga ya. Mereka ini generasi yang senang dengan sesuatu yang instan. Sehingga kalau berproses, mereka suka nggak sabaran. Nah, ini juga berbeda dengan yang dulu. Anak sekarang ini ya, bukan anak sekarang ya, generasi yang baru ini nggak terlalu care dengan SOP. Ya, mereka nggak peduli SOP. Tapi kalau dikasih tahu pekerjaan mereka ini kaitannya dengan hal-hal yang penting lainnya apa artinya pekerjaan mereka buat proses besar secara keseluruhan, mereka dengan serius tuh mengerjakannya. Jadi menurut saya ada cara yang berbeda yang harus kita lakukan karena kita bertemu dengan generasi yang punya pola perilaku dan preferensi yang berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Oke. Nah ini menarik banget. Nah ini saya juga jadi saya pernah punya percakapan ya dengan teman-teman. Saya kan by the way saya kan umurnya 31 ya, berarti mungkin di tengah-tengah lah tadi gitu. Nah saya tuh di tempat kerja saya sekarang itu saya udah dari 2016 gitu. Berarti sekarang tuh udah 7 tahun jalan 8 tahun. Itu kalau ngobrol sama teman-teman itu kadang-kadang lu udah berapa di sana gitu. 7 tahun. Tuh mereka kayak mukanya kaget gitu. Kok lu betah banget. Padahal menurut saya kayak biasa aja sih gitu. Nah, kalau Mas Vidi lihat gimana? Berarti kan sekarang tadi kan fenomena banyak yang setahun udah cabut gitu kan. Padahal perusahaan juga karena butuh sustainability atau ngomong juga tentang turnover gitu kan. Nah, gimana tuh Mas Vidi memandang ini? Jadi gini, ini fenomena kita yang berkecimpung di dalam organisasi, terutama kita yang memang punya background psikologi ya. Pertanyaannya selalu 2, either kita mencoba membawa mereka untuk masuk ke dunia kita yang lama, atau kita yang menyesuaikan diri dengan dunia yang baru nih. Ya, kalau buat saya sebagai praktisi,
kita nggak bisa melawan zaman. For me personally. Why? Lebih baik kita menyesuaikan diri dengan zaman yang ada. Terima aja. Kalau buat saya terima aja bahwa sekarang orang memang nggak bisa stay lama karena mereka punya preference. Anda bisa bayangin, kita lagi brief membahas sesuatu yang serius, mereka dengan entengnya buka LinkedIn, ya, kemudian mereka cari opportunity. Dan mereka karena paham teknologi dan memang lebih casual, lebih terbuka, dengan entengnya pasang di LinkedIn open for opportunity di foto mereka di profile picture. Padahal sedang berstatus karyawan di berstatus karyawan, dan itu terlink dengan seluruh teman-temannya di dalam organisasi termasuk dengan atasannya. Ya, jadi itu udah fenomenanya. Jangan diajarin mereka suruh berubah. Memang masanya begitu karena mereka punya banyak pilihan. Jadi buat company, ya kita yang harus menyesuaikan. Satu, terima memang mereka itu nggak bisa lama. Nah, dampaknya apa? Nomor satu, rekrutmen kita nggak bisa sama sih dibandingin dulu ya. Oke. Sekarang speed menjadi esensial. Kenapa? Begitu orang keluar, ya kita harus bisa cari gantinya. Jadi cara dan tempat untuk melakukan rekrutmen kita harus robah tuh. Kita harus tahu orang-orang kita tuh dapatnya dari mana, gimana cara mendapatkannya dengan lebih cepat. Itu nomor satu. Bisa jadi hasilnya tidak sebagus secara yang lama ya, tetapi secara speed kita harus ngikutin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang tahu orang cuma sebentar di tempat kita, dan kita harus berpikir ya, begitu masuk bagaimana orang bisa belajar secepat mungkin supaya learning curve mereka bisa cepat. Kenapa? Karena kalau misalnya belajarnya kelamaan, belum sempat belajarnya selesai, dia udah keluar duluan. Jadi kita di dalam industri harus paham bagaimana dalam waktu yang singkat ini kita memanfaatkan mereka untuk berkontribusi semaksimal mungkin. Nah, jadi cara kerja kita yang harus kita rubah. Nah, kalau tadi sempat ngomong tentang turnover ya, kalau buat saya pribadi dan ini juga kalau di kita antar perkumpulan HR gitu ya atau human capital, kita sih sepakat turnover itu bukannya tidak penting, tapi yang penting itu bukan turnover perusahaan secara keseluruhan, tapi turnover important position di dalam company kita. Jadi kalau turnover keseluruhan tinggi, tetapi kalau important position ini kita bisa manage dengan baik, ya kita pertahankan mereka dengan peluru-peluru yang kita punya, menurut saya fine aja. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kan kalau turnover rendah, tapi orang-orang penting kita hilang terus. Nah, ini yang susah rendah, kita. tapi yang cabut itu orang penting semua. Betul. Itu lebih berbahaya daripada kalau tinggi, tapi ya sebetulnya yang kuncinya tetap stay gitu. Betul, ya. Learning curve kita kan jadi mahal. Lebih ke situ sih kalau bicara turnover dan new generation ini ya. Oke. Ini berarti juga insight yang menarik ya, karena kan mungkin selama ini mungkin kebanyakan teman-teman di HR masih berfokus pada tadi ya, aduh anak zaman sekarang seperti ini seperti itu, jadi membandingkan dengan dulu kan caranya begini, sekarang udah nggak bisa gitu. Nah, saya punya satu komentar yang menarik sih tentang ini ya. Sebenarnya kuncinya nih di dalam mengelola milenial ini bukan cuman yang di pimpinan yang di puncak, tapi pimpinan yang di tengah ini nih. Ya, jadi sekarang kalau misalnya rata-rata director itu kan umurnya 50-an gitu ya, kalau company-company yang besar gitu ya. Umur 50-an, kemudian yang di bawahnya itu leader manager itu kan umur 40-an nih. Sedangkan yang populasi terbesar itu 30-an ke bawah, atau 30 lebih dikit gitu. Nah, kita harus berpikir bagaimana yang di tengah ini memiliki kemampuan untuk bisa mengelola new generation ini. Ya. Contoh ya. Kalau sekarang kita mengelola new generation, kalau zaman dulu umur anak-anak muda misalnya mereka melakukan kesalahan ya, zaman dulu nih ya, kita marahin, tone kita naikin, kita kerasin, mereka fine aja. Malah kadang terchallenge ya? Gua akan buktikin lo salah nih bos. Gua kerja yang bagus gitu. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa.
kita tone naik sedikit, besok laptopnya udah di atas meja, orangnya nggak tahu kemana. Di telepon nggak bisa, kita diblok, satu perusahaan diblok. Lagi healing kan? Healing katanya. Terus nge-tweet kan, aduh atasan gue nih gitu ya. Iya, kadang-kadang kita lagi marah di videoin viral masuk ke TikTok gitu. Nah ini kan pola yang beda. Bilang, ini bos gue toxic. Betul, toxic. Oke. Nah cuman itu kan sebenarnya bisa diatasi. Simple thing deh, kalau kita ngelihat, kita baca deh acuan-acuan ya jurnal atau artikel-artikel ya, nomor satu kita harus paham bahwa kalau new generation ini sangat, buat mereka contoh itu penting. Oke. Jadi leadernya itu harus memberi contoh. Kalau kita mau pengen mereka bekerja seperti ini, dan dia harus ngasih contoh. Kalau kita tidak boleh melakukan ini, dan leadernya harus kasih contoh. Once itu bisa di-deliver, ya mereka akan ikut. Role model. Role model is very important. Ya. Kemudian nomor dua, anak-anak atau new generation ini harus disampaikan bahwa mereka itu dihargai. Dihargai dalam arti apa? Mereka harus tahu persis bahwa apa yang mereka lakukan itu dampaknya penting. Jadi sense of melakukan yang penting buat anak-anak sekarang itu matters. Jadi buat kalau yang lama mungkin sepanjang mereka sudah bisa menggugurkan kewajiban, sudah selesai kewajiban saya gitu. Tapi kalau sekarang nggak cukup begitu, mereka pengen tahu ini dampaknya apa, gitu ya. Terus yang ketiga, mereka ingin dihargai. Instead of kita marahin mereka pengennya didengar sih. Ya, once sudah didengar, kita bisa berikan bisa teguran, bisa masukan yang sifatnya konstruktif. Mereka mau, tapi mereka harus tahu menyampaikan posisi mereka dulu. Nah, cara-cara kayak gini, ini cara-cara yang berbeda dengan bagaimana kita mendidik manajer-manajer di masa yang lalu ya. Kalau dulu kan kasih direksi, kalau mereka nggak nyampe kasih feedback, kalau nggak bisa tekan lagi, biar terchallenge, makin lama makin kenceng gitu ya, supaya mereka ngikutin. Sekarang cara itu udah nggak bisa dipakai lagi. Dan itu merupakan keniscayaan. Jadi jangan ditolak, tapi coba kita ikuti. Jadi jangan kita kekeh maunya cara dulu begini, tapi ya tadi justru lebih baik kita beradaptasi dengan seperti ini. Toh tadi kan banyak juga hal-hal positif yang sebetulnya malah mungkin tenaga kerja zaman sekarang itu lebih punya kelebihan gitu ya. Betul. Once kita udah bisa tanganin itu, maka yang tadi masuk semua tuh, kemampuan terhadap teknologinya, kemudian kemampuan kreatif dan inovasinya, anak-anak sekarang nggak ada yang ngalahin deh. Itu harus diakui. Ya kalau kita kasih sesuatu yang baru, teknologi yang baru, mungkin umur 40-50 itu perlu waktu lama, mereka enggak. Kasih sekarang, besok pagi udah, Pak, ini udah bisa nih Pak nih. Selamat yang tadi terpenuhi ya, dapat penghargaannya, ngetahuin itu buat apa, ngerasa penting tadi itu ya. Penting. Oke. Nah terus kalau dari pengalaman Mas Vidi nih, ini kan juga yang tidak terhindarkan pasti adalah ya konflik atau mungkin perbedaan antar generasi di sebuah perusahaan kan. Karena pasti sekarang walaupun populasi mayoritas adalah angkatan muda, kan tetap karyawan pun ada yang juga ya angkatan yang lebih tua gitu ya. Nah, gimana tuh seorang leader ya itu bisa mengambil peran sehingga dua angkatan kerja yang berbeda generasi dan berbeda tipe ini bisa bekerja dengan optimal gitu Mas. Ada beberapa hal nih. Nomor satu, seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, memang yang posisi di tengah ini harus di-equip. Jadi kita kalau tidak mengequip pemimpin yang di level tengah ini, maka kita akan kehilangan advantage yang kita sebenarnya bisa dapatkan dengan masuknya generasi muda ini nih. Ya, new generation di dalam workforce kita. Ya, jadi mereka harus diberi kemampuan satu. Ya, bagaimana mereka bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Ya. Nomor dua, diberi kemampuan bagaimana mereka bisa menjelaskan pekerjaan dan apa yang harus dilakukan kepada anak-anak muda ini dengan baik, ya. Itu nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu kan kita modelnya tentara ya, pokoknya kita kasih tahu begini, you harus lakukan ini, semua harus ikut. Kan sekarang nggak, ya. Caranya harus dikasih tahu why-nya, how-nya, ya. Kemudian ditanya sudah paham atau belum, ada masalah atau enggak gitu ya. Artinya leader ini juga mereka nggak bisa berpatok pada dulu saya diajarin begini, itu ya harus belajar pendekatan yang baru juga ya. Dan ada perbedaannya. Ya.
generasi yang baru ini, generation ini sangat percaya dengan teknologi dan menikmati teknologi. Mereka hidup 24 jam under internet world ya. Nah, jadi buat mereka dalam berkomunikasi itu nggak cuman bertemu langsung seperti kita ini Mas, ya, tetapi pakai teknologi aja sudah cukup. Nah ini kadang-kadang harus di-entertain juga nih, ya karena buat mereka ketemu terus-terusan juga tiring gitu, malah dibilang toxic, perlu healing gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan teknologi-teknologi malah mereka lebih menikmati ya. Plus ada satu tips sih sebenarnya ya, karena mereka melek teknologi ya, terhubung sama internet terus. Kalau kita pengen mengelola generasi mereka, maka kita harus tahu juga medsosnya mereka. Medsos itu alarm paling awal untuk kita mengetahui sebenarnya situasi seperti apa. Saya cerita tadi, ya misalnya orang yang paling bagus di tempat kita care sama mereka, itu important position, ya kita harus tahu tuh linknya mereka, medsosnya mereka. Ya, jangan sampai itu orang penting, kemudian dia pasang profile picture di LinkedIn, ada tulisannya open for opportunity, kita nggak ngerti gitu. Nah, ini juga harus kita pelajari. Dulu nggak ada yang ngajarin, dulu kan nggak perlu seperti itu ya. Sepanjang mereka nggak datang ke kita, ya buat kita semua is fine aja. Tapi sekarang kan ceritanya beda. Oke. Nah, tapi ini gini ya, mungkin dari sisi lainnya juga kan kadang-kadang ada yang merasa, aduh kok ribet banget sih mengelola angkatan tia sekarang gitu. Kok kayak jadi seperti kita harus melayani mereka, seperti kita harus mengentertain mereka gitu. Nah, kalau menurut Mas Fidi itu bagaimana ya bisa menyeimbangkannya gitu? Karena kan bagaimanapun mereka tetap ya adalah pekerja gitu ya. Nah jadi gini, kalau di bisnis yang terpenting kan ujung-ujungnya kan output ya. How jadi nomor 2 sepanjang outputnya itu kita bisa deliver dengan baik, karena ini bisnis gitu. Nah jadi kalau kita jadi leader, ya jangan mempermasalahkan deh caranya bagaimana. Justru kita yang sebagai leader di dalam bisnis ini harus berpikir apalagi yang harus baru kita lakukan supaya anak-anak muda ini dengan kemampuan yang bagus ini, dengan banyak advantage yang mereka punya itu bisa berkontribusi ke dalam perusahaan. Nah ini PR-nya mungkin pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi harus meyakinkan leader-leader di tengah ini nih, bahwa cara baru ini bukan hukuman ya buat mereka gitu. Tapi kalau you mau outputnya tim Anda bagus, kalau tim Anda itu orang-orang muda punya perilaku yang berbeda dengan orang-orang yang sebelumnya, ya you harus ikutin dia. Karena apa? Saya sebagai pimpinan perusahaan yang akan saya tanya hasilnya bagaimana. Yang saya pastikan adalah cara yang lama kalau diterapkan seperti sekarang nggak akan bisa jalan. Penelitian sudah banyak, bukti-bukti sudah banyak. Saya ngalamin di lapangan juga seperti itu. Nggak bisa pakai cara yang lama. Cost-nya akan makin tinggi, output-nya akan tidak seperti yang diharapkan. Orang nggak ada yang betah juga sama kita. Ya kitanya yang harus ngikutin, kitanya yang harus berubah. Nah ini satu tips saja. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan dan kita nggak bisa berubah, ya mungkin buka usaha sendiri aja lah. Cari kerjaan yang lain dah, mungkin kita nggak cocok lagi di situ. Sudah harus di-renew ya dengan yang baru. Oke, berarti tadi memang kalau bisa disimpulkan kunci memang adalah di mindset-nya ya. Betul. Gitu. Bahwa ya sekarang nggak bisa lagi berpatok menggunakan mindset atau kerangka pikir yang lama tadi gitu. Betul. Bahwa tadi harus satu arah, harus begini. Jadi ya how tadi tuh jadi mungkin tidak dilihat sebagai oh ini kita kok jadi memanjakan. Ya mungkin memang caranya seperti itu selama itu justifiable dengan output atau outcome dari bisnisnya gitu ya. Sebenarnya kan bukan memanjakan ya, ini yang perlu saya koreksi juga dari generasi yang seangkatan sama saya. Kita tidak memanjakan, hanya kita perlu merubah cara kita. Yang menurut kita memanjakan buat mereka itu adalah cara yang seharusnya gitu. Tapi itu nggak jadi penting lagi sepanjang output yang kita harapkan secara bisnis itu bisa di-achieve. Nah ini ya makanya harus rubah mindset. Saya setuju. Mindset kita yang harus dirubah. Ya karena kalau ya tadi ya mungkin buat beberapa orang makanya yang senior mungkin melihatnya ini ini memanjakan. Tadi padahal ya buat anak sekarang ini ya it is what it is gitu ya, emang harusnya begini. Betul. Gitu betul. Saya setuju itu. Tadi juga kan kita sempat di luar
ada obrolan yang menarik bahwa kan tadi terkait perbedaan antar generasi kan Mas Vidi sempat cerita juga tentang SOP tadi ya kan. Kalau mungkin angkatan kerja yang dulu akan lama kan cenderung strict pada SOP gitu kan ya. Kadang-kadang anak zaman sekarang merasa, duh kok lu kaku banget sih gitu kan. Tapi kan sebaliknya gitu. Kadang-kadang buat mereka ketika SOP-nya berubah jadi kemudian jadi waduh kok nggak mau lah kan udah dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya kan cara pandang aja nih kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat SOP itu dibuat kan karena ada sesuatu yang penting yang harus dijaga. Masalahnya kadang-kadang tidak pernah dijelaskan yang pentingnya itu apa. Nah, angkatan yang dulu karena mungkin di rumah itu ketika mereka dibesarkan, pokoknya ikutin kata orang tua. Ya begitu ngelihat SOP udah dianggapnya sebagai orang tuanya, dikerjain deh tanpa banyak tanya. Malah kadang-kadang kan yang penting sesuai dengan SOP, hasilnya nggak maksimal nggak apa-apa, yang penting kita nggak salah. Kalau yang dulu kan mikirnya begitu. Nah sekarang nggak bisa begitu. Dia harus tahu yang pentingnya itu apa. Ini tuh untuk apa? Untuk apa? Tujuannya. Pengaruhnya ke yang lain apa? Big picture-nya bagaimana? Karena mereka dibesarkannya kan begitu. Nah ini yang harus dirubah kan. Berarti apa sebagai leader? Ya kita harus yang punya kemampuan tuh menjelaskan why, kenapa ini penting. Karena udah dijelaskan kenapa ini pentingnya, mereka otomatis kok pasti akan ngerjain. Masalahnya kalau tidak dilatih, ya leader-leader ini jadi nggak melakukan itu sehingga yang di bawah merasa wah ini kerjanya tidak manusiawi, kayak robot dan lain sebagainya ya. Nah ini yang membuat orang juga nggak betah akhirnya cabut dan seperti itu ya. Oke, jadi tadi balik ke mindset lagi tadi juga ya, melihat bahwa bahwa ya big picture-nya itu apa, SOP ini juga jangan di-treat sebagai satu hal yang mutlak, sebagai satu hal yang harus seperti itu ya, karena kalau nggak jadinya ya udah yang penting SOP udah, padahal ternyata outputnya berantakan kan juga. Saya setuju banget nih, berkali-kali disebutkan mindset ya, jadi masuknya new generation ke dalam angkatan kerja kita, ya kalau di tempat saya mungkin lebih dari 60%, udah 70% itu anak muda semua ya. Nah itu membuat kita yang berposisi sebagai leader atau pimpinan di dalam perusahaan harus merubah mindset. Karena apa? Gerbong kita semua udah baru nih. Kalau misalnya gerbongnya baru, kemudian mesinnya beda, kemudian kita masih menyetir atau mengendarinya dengan cara yang lama kan nggak nyambung ya. Makanya mindsetnya harus dirubah. Konsekuensinya apa? Ada new generation, ya. Konsekuensinya bagi para pelaku bisnis, bagi pemimpin organisasi, mindset kita yang berubah. Kita sesuaikan, otherwise kita kehilangan berbagai advantage yang bisa kita dapetin dengan masuknya mereka. Ya. Oke. Wah ini Sobat AHA kita udah ngobrol yang sangat menarik ya. Tadi kita sudah ngobrol tentang fenomena bagaimana perbedaan antara angkatan kerja sekarang dan sebelumnya gitu. Kemudian bagaimana sebagai leader itu harus sebaiknya jangan meratapi bahwa udah dulu begini begitu terpatok pada kejayaan masa lalu gitu ya. Tapi melihat bahwa zaman sekarang memang sudah ada perubahan yang mungkin buat kita itu memanjakan, kemewahan tuh ya memang buat zaman sekarang seperti itu gitu. Dan ya lebih baik kita beradaptasi dengan cara sekarang gitu ya, dengan bagaimana anak-anak muda sekarang itu hidup dan bekerja gitu ya. Jadi tadi terutama nggak terpatok dengan mungkin turnover itu kalau dulu jadi hal yang sangat penting, sekarang ya lebih disesuaikan key person-nya gitu ya, bukan turnover secara umum. Lalu juga bagaimana supaya rekrutmen bisa dengan cepat gitu dilakukan, dan learning curve atau proses belajar itu juga dibuat tidak sepanjang dulu gitu ya. Oke, mungkin dari Mas Vidi ada pesan-pesan penutup nih buat Sobat AHA. Ada beberapa ya. Ini terutama buat para teman-teman saya yang memang kita pelaku bisnis atau kita ada di dalam organisasi bisnis ya. Nomor satu, dengan masuknya new generation ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nomor satu, kalau ingin new generation ini bisa kontribusi maksimal di dalam perusahaan kita, satu, jangan bikin jarak dengan mereka. Ya, jadi nggak perlu takut kita kelihatan sok muda, nggak perlu takut kita masuk ke dalam lingkungan mereka, itu yang mereka mau. Ya, once kita sudah blend dengan mereka, mereka akan berkontribusi lebih. Ya, nomor dua, kalau kita ingin membuat mereka bisa berkontribusi lebih lagi, jadilah pendengar yang aktif.
Kalau mereka sudah didengar, maka ketika kita memberikan pesan-pesan yang konstruktif, kalaupun kita sedikit push mereka akan menerima. Tapi jangan sampai mereka tidak didengar, ya tahu-tahu kita tinggikan nada kita, cabut mereka. Gitu, itu yang nomor 2. Nomor 3, membina attitude mereka itu penting. Attitude itu maksudnya gimana? Memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu penting, artinya bagi perusahaan dan bagi proses secara keseluruhan. Meaning buat mereka itu penting. Jadi kalau mereka sudah didengar, kemudian kita kasih feedback dan dijelaskan betapa pentingnya mereka buat kita, mereka akan mau kontribusi lebih. Dan yang terakhir, mereka harus diberitahu value-nya mereka buat perusahaan itu apa. Ya, once itu bisa kita lakukan dan pimpinan di level tengah ini tahu bagaimana deliver itu kepada level yang muda-muda ini, new generation, maka mereka akan bisa berkontribusi dan kita bisa nikmati itu advantage mereka, ya, kreativitas mereka, kepintaran mereka, kemampuan mereka memahami teknologi yang bagi orang-orang di generasi seperti saya yang 50-an itu nggak kepikir. Ya, dan mereka lah sebenarnya kan future-nya perusahaan kita, future-nya negara kita gitu. Yes, oke. Jadi tadi yang pertama jangan terlalu berjarak, kemudian mendengarkan secara aktif. Betul. Dan juga memastikan bahwa mereka itu kita menjelaskan value-nya mereka, meaning-nya mereka gitu ya bagi perusahaan. Oke. Thank you banget Mas Vidi untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga membuat aha moment buat sobat aha sekalian dan bisa digunakan dalam kesehariannya. Kita jumpa lagi di aha moment berikutnya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.